Gula manis di mulut tetapi pahit di hati. Begini ceritanya kok bisa pahit ya. Gula itu di dalam tubuh kita disebut sebagai glukosa alias gula darah. Dan gula darah ini sumbernya dari makanan, salah satunya dari makanan. Jadi makanan ini yang terutama adalah karbohidrat ya, dan karbohidrat memang ya. Karbohidrat itu adalah makanan pokok kita seperti nasi, mie, jagung, tepung ya, sebagai kue tentunya, kemudian bahkan buah ya. Itu adalah sumber karbohidrat, sumber makanan yang akan berubah menjadi glukosa di dalam tubuh kita. Berapa jumlah yang dibutuhkan dalam tubuh kita adalah glukosa itu hanya 2 sendok teh per harinya. Sangat sedikit sekali, tidak banyak sebenarnya. Kemudian glukosa ketika masuk ke dalam tubuh kita, ketika tinggi, batasannya adalah 100 sampai 120 saja. Ketika di atas 100, maka ada hormon insulin, yaitu hormon yang diproduksi oleh pankreas yang berfungsi untuk menurunkan gula di dalam darah kita. Karena gula darah yang tinggi itu berbahaya bagi tubuh kita, sebagai racun di dalam tubuh kita, merusak banyak hal. Karena itu insulin adalah hormon yang baik hati, kemudian menurunkan gula darah di dalam tubuh kita sehingga di bawah 100. Ketika gula ini masuk terus-menerus tetapi tidak dipergunakan untuk menjadi energi, karena dia adalah sumber energi utama. Jadi untuk bergerak tetapi tidak bergerak, maka dibuatlah cadangan energi. Ketika di otot disebut sebagai glikogen. Nah, insulin mengatakan pada otot, bro, itu ada cadangan energi di tempatmu, gunakanlah, habiskan, nanti saya isi lagi. Tapi si otot mengatakan, males bro, aku kan lagi WFH, jadi aku ada kesempatan untuk mager, malas gerak, cuma rebahan saja. Nah, inilah yang terjadi. Kalau toh bergerak, hanya otot kecil saja yang bergerak, bukan otot besar, yaitu otot-otot di dalam pipi kita, yaitu di sekitar mulut kita, hanya rahang yang bergerak untuk mengunyah. Atau kalau dibantu ya tangan kita saja untuk mengangkat sendok dan garpu. Atau ditambah dengan mengangkat piring yang berisi nasi. Seberapa berat sih hal itu? Tidak terlalu berat untuk menghilangkan atau menghabiskan glikogen di dalam cadangan otot itu ya. Otot mager jadinya, dirayu oleh insulin untuk menggunakan, tetap saja mager. Akhirnya insulin menyerah. Oke, kalau gitu saya serahkan gula ini ke tempat lain, yaitu sel lemak. Karena gula tidak pernah dicadangkan dalam bentuk glukosa, gula itu sendiri, tetapi dalam bentuk lain. Yang tadi disebutkan glikogen, yang kedua ini adalah sel lemak. Jadi lemak itu diubah jadi lemak, dimasukkan ke dalam jaringan lemak atau sel-sel lemak. Yang ada di mana itu? Ada di bawah kulit kita. Kalau numpuk di atas, di pipi, kita menjadi cabi atau tembem ya. Kemudian di dada kita, lalu di paha kita dan di bokong kita, atau di lengan kita jadi besar ya. Dan jari jemari kita juga tentunya, sehingga kita tidak bisa membedakan antara ibu jari atau kelingking ya, karena sama-sama gemuknya, dan itulah terjadi obesitas. Tapi si sel lemak ini atau jaringan lemak itu ada batasnya. Sebagai gudang untuk menyimpan glukosa tadi itu dalam bentuk sel lemak atau lemak, itu ada batasnya. Karena itu sel lemak sebagai penjaga gudang itu mengatakan kepada insulin, bro, sudah cukup, gudangku sudah penuh, cari tempat lain. Akhirnya insulin mencari tempat yang lain, yaitu liver ya, alias hati kita. Nah, liver ini cadangan lemaknya sebenarnya sangat kecil, 100 sampai 150 gram glikogen saja, yang justru lebih kecil daripada otot. Tapi di sini dia harus menampung lebih banyak gula. Akhirnya oleh liver diubahlah menjadi lemak juga, yaitu trigliserida, yaitu semakin tinggi. Dan ini mengakibatkan terjadi perlemakan di hati atau liver itu ya. Dan akhirnya bermasalah menjadi pada empedu, terbentuk batu empedu yang sakit sekali, dan terapinya ini yang definitif, terapi utamanya adalah operasi untuk mengangkat batu empedu dan kantung empedunya. Ketika ini terjadi, maka terjadilah namanya hiperglikemia ya, atau hiperglisemia, yaitu gula darah tinggi sekali di dalam darah ya. Dan ini sebenarnya
kurang baik. Ya, lama-kelamaan dia akan menyebabkan terjadi yang disebut sebagai insulin resistant. Jadi insulin ini berusaha memasukkan gula ke dalam sel-sel yang lainnya, ditolak. Terjadi penolakan insulin resistant ini. Dan ini adalah penyakit-penyakitnya adalah obesitas sentral, hipertensi, DM, kanker. Dan ini adalah komorbid dari COVID-19. Inilah pahitnya karena gula tadi itu. Ya, makin lama ini makin pahit kalau tidak ditangani dengan baik. Nah, repotnya adalah manusia tidak merasa hal itu. Ya, tetap aja makan hal yang ini, karbohidrat banyak sekali dimasukkan. Akibatnya gula tetap tinggi terus, dan gula ini akan memberikan sinyal pada pankreas produksi insulin lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Tapi lama-lama dia akan lelah hayati juga, capek bro. Aku udah produksi terus-menerus, tapi selalu begini terus. Coba cari solusinya bro. Jadinya, ketika dia kelelahan, manusia bukannya menghambat yang di depan ini, tetapi solusinya adalah dengan obat-obatan. Dengan memasukkan obat-obatan yang untuk kencing manis terutama untuk menurunkan gula. Tetapi obat-obatan ini adalah menyasar pankreas. Seperti kuda yang sudah kelelahan, obat ini seperti pecut. Dia memecuti pankreas terus-menerus. Akhirnya kuda ini pun kelelahan tadinya. Dan kuda ini berhenti berjalan. Dan akhirnya insulin yang diproduksi oleh pankreas juga turun drastis dan bahkan tidak menghasilkan lagi. Cari akal bro, gimana caranya? Tetapi manusia tidak kurang akal. Akhirnya dimasukkanlah insulin dari luar. Dan ini akan memasukkan gula terus-menerus, tapi ini menjadi buruk. Dan ini menjadi buruk, ya. Terbukti dalam suatu penelitian di daerah Malang Raya, di fasilitas kesehatan, ternyata pemberian insulin tidak menolong. 70% gagal, ya. Kadar gulanya tetap tinggi pada pasien-pasien yang ada. Karena solusinya bukan obat atau insulin sebenarnya. Solusi utamanya adalah bagaimana mengatur dietnya. Karena akar masalahnya dari karbohidrat. Karena itu, inilah yang harus diatur. Salah satu solusi yang terbaik adalah diet rendah karbohidrat, low carb diet. Ya. Karena itu sekarang ini meskipun karbohidrat adalah makanan utama, tapi ternyata pola hidup zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Kalau zaman dulu lebih banyak aktivitas, kemudian kadar karbo yang masuk ke dalam tubuh seseorang itu zaman dulu relatif lebih kecil, jauh lebih kecil daripada sekarang ini. Nah, inilah yang membedakan perilaku kita, perilaku makan kita. Karena itu kita harus berubah jadinya, agar kesehatan kita terjaga. Jadi tidak mengalami kepahitan di dalam hati kita dengan penyakit-penyakit ini, apalagi kalau kena COVID-19, karena dia adalah komorbidnya, berasal dari ini, gula. Ya, karena itu jaga kesehatan senantiasa dengan cara mengatur pola makan kita. Ketika kita tahu penyebabnya, maka kita atur pola makannya. Salam sehat dari saya, Dr. Oi.